pelataran Masjid Besar Al-Abrar Kampung Kebayakan, riuh tawa anak-anak kembali terdengar. Suara yang terasa seperti oase di tengah tumpukan duka akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh Tengah. Masjid yang biasanya menjadi tempat ibadah, kini menambah fungsinya menjadi posko pengungsian bagi 426 warga. Dan di sudut halamannya lahir sebuah ruang kecil yang menjadi sumber harapan baru, sekolah darurat. Di bawah tenda yang disediakan oleh BPBD Aceh Tengah dan meja-meja lipat sederhana, sekitar 200 anak pengungsi duduk bersila. Sebagian menggambar matahari yang besar, sebagian lagi menulis huruf-huruf pertama mereka. Sementara lainnya mengikuti permainan pemulihan psikologis yang dipandu oleh para relawan. Disinilah Dinas Pendidikan Aceh Tengah berupaya memastikan satu hal penting. Pendidikan tidak boleh berhenti bahkan di tengah bencana. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Sukardi terlihat berbaur sembari memperhatikan proses belajar mengajar dengan mata yang sesekali menyeratkan keharuan. Untuk kegiatan sekolah rakyat ini, karena ini banyak sekali anak-anak yang terkena musibah dan dikumpulkan kebetulan oleh Bapak Bupati untuk Pemda Aceh Tengah dikumpulkan di masjid ini. Kami dari Dinas Pendidikan menugaskan guru-guru baik dari TK, SD, SMP untuk menjadi guru di sekolah rakyat ini, di mana kegiatannya kami serahkan kepada guru tersebut. Yang penting anak-anak kita itu terlepas dari beban yang telah dideritanya selama ini, yaitu adanya trauma healing, sehingga anak akan lebih semangat. Dan kami berharap mudah-mudahan dari pemerintah pusat memberikan bantuan sehingga derita yang dialami masyarakat Aceh Tengah dan anak-anak dalam hal belajarnya bisa cepat pulih kembali seperti sedia kala. Sekolah darurat ini dibuka untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak-anak di pengungsian. Kegiatan belajar tidak memaksa untuk mengejar kurikulum, melainkan memberi ruang aman di tengah ketidakpastian. Di salah satu sesi pagi, seorang anak terlihat memejamkan mata, sementara seorang guru relawan memandu mereka menarik napas perlahan. Teknik itu membantu mereka mengurangi ketegangan akibat pengalaman buruk beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Aceh Tengah, Nikmatul Jannah, menjelaskan bahwa pendekatan ini disusun dengan hati-hati. Kegiatan sekolah darurat tidak dibebani target akademik, melainkan diarahkan pada pemulihan emosi dan psikologis anak. Menurutnya, keberlanjutan kegiatan ini akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yaitu sesuai dengan arahan Bapak Kadis, yaitu menyenangkan dan menggembirakan serta menghilangkan trauma pada anak-anak saat kejadian. Kemudian di sini kita lebih fokus kepada membuat lukisan dan membuat istilahnya curahan hati atau surat cinta kepada guru atau juga kepada kabit yang dia inginkan. Di samping itu Pak Ari, di sini kami melihat minimnya fasilitas yang ada di dalam tenda. Kami mohon kepada orang-orang dermawan dan kepada yaitu yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Pusat untuk segera memberi bantuan kepada kami agar proses belajar mengajar darurat atau sekolah rakyat segera dilaksanakan semaksimal mungkin agar hilang rasa trauma pada anak-anak. Salah satu guru relawan, Hermawati, datang hampir setiap hari sejak posko didirikan. Dengan senyum, ia mengatur anak-anak untuk membentuk lingkaran sebelum memulai permainan. Dikatakannya beberapa anak bahkan kehilangan rumah, buku, dan seragam sekolah. Namun, semangat mereka untuk tetap belajar membuatnya tak kuasa menahan haru. Kami melihat banyak sekali anak-anak yang di sini memang tidak sekolah, dan kami awalnya di sini untuk mengadakan trauma healing untuk anak-anak. Jadi kami pertamanya menceritakan kepada anak-anak ini bagaimana kisah-kisah Nabi dulu lebih susah daripada mereka, dan kami mengajak anak-anak ini untuk mendengarkan kisah-kisah itu dan sehingga mereka bisa menghilangkan traumanya dalam bencana ini.
dan keinginannya memang ke sini karena kita memang betul-betul lillahi ta'ala kayak itu, biar anak-anak itu pun bisa merasakan senang kembali kayak gitu dari dampak adanya bencana ini. Dukungan psikologis menjadi faktor penting di sekolah darurat ini. Bribka Ikhlas, psikolog dari Polres Aceh Tengah, terlihat aktif memberikan layanan konseling di posko. Menurutnya, pendampingan psikologis perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga situasi benar-benar stabil. Kami dari kepolisian, khususnya Polres Aceh Tengah, membuka trauma healing untuk masyarakat yang terdampak pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Jadi dengan pendekatan humanis, kami Polres Aceh Tengah melaksanakan trauma healing agar masyarakat dan adik-adik kita bisa menghilangkan trauma. Di tengah kesederhanaan fasilitas, anak-anak tetap menemukan ruang untuk bermimpi. Seperti Asyifa, salah seorang siswi yang belajar di sekolah darurat yang juga kini tinggal di posko pengungsian setelah rumah tinggal dihantam longsor akibat bencana. Dengan lirih dia berkata, "Rumah kami ke bawah air, tapi di sini saya senang bisa belajar lagi. Ada teman-teman, ada guru, dan rasanya lebih tenang." Sementara Naila, siswi lainnya, mengaku sekolah darurat membuatnya merasa tidak tertinggal pelajaran untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Kayak merasa senang gitu. Kami punya teman banyak. Tapi ada terasa sedih juga karena rumah tidak ada lagi. Naila di mana tinggal? Di daerah mana? Di Kampung Mendali. Tinggal rumahnya? Rumah nggak ada lagi. Jadi selama di sini apa aja yang apa aja yang diajarkan guru-guru di sini? Kayak seperti menggambar, menceritakan kejadian di Kampung Mendali, bermain bersama-sama. Kegiatan sekolah darurat di posko Masjid Al-Abrar turut dipantau langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam kunjungan tersebut, Presiden dan Kapolri berkeliling melihat proses belajar anak-anak dan berdialog dengan para relawan serta pengungsi. Kunjungan tersebut menjadi dukungan moral bagi warga, sekaligus memastikan bahwa layanan pendidikan dan psikososial bagi anak terdampak bencana harus terus berjalan. Pasti pemerintah akan turun dan akan bantu. Ini adalah musibah dan tentunya kami manusia, kami tidak punya tongkat Nabi Musa bisa segera, tapi kami akan lakukan dengan secepat-cepatnya. Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya, ya, tapi butuh waktu. Baiknya, saya kira itu saya minta ketabahan dan kesabaran semuanya. Sekolah darurat ini bukan hanya ruang belajar, tapi tempat bagi anak-anak kembali menemukan warna dalam hari-hari mereka yang sempat gelap. Di antara tawa, permainan, dan cerita-cerita kecil, mereka belajar satu hal yang jauh lebih besar dari mata pelajaran apapun. Harapan selalu bisa ditemukan, bahkan di tengah reruntuhan bencana. Di halaman Masjid Al-Abrar Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah terpal sederhana, masa depan sedang ditenun kembali. Walaupun pelan, namun itu pasti. Demikian laporan tim RRI Takengon dari Sekolah Darurat di Masjid Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.